Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aprilianti dengan NIM 196500007 dari kelas struktur data D. Di sini akan menjelaskan mengenai program dari Grab. Untuk membuat program ini terdiri dari 5 kelas, yaitu Vertex, Stack, Queue, Grab, dan juga Grab Up. Sebelum masuk, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Grab. Grab itu adalah struktur data yang hampir menyerupai dengan tree. Grab itu terdiri dari simpul dan juga busur. Vertex itu adalah simpulnya, dan edge itu adalah busurnya. Grab itu sendiri bisa digunakan dalam merepresentasikan jaringan, peta, penjadwalan, dan juga yang lainnya. Secara umum, Grab itu terdiri dari dapat dikategorikan menjadi undirected Grab, directed Grab, weighted undirected Grab, sama weighted directed Grab. Lanjut masuk ke dalam programnya. Pertama, kita membuat kelas Vertex. Vertex di sini berisi pendeklarasian variabel yang akan kita gunakan pada Grab ini. Label was visited, Vertex, this label false. Lanjut kelas Stack. Kelas Stack dalam operasi DFS kita membutuhkan yaitu stack. Kita ulang dikit, kita ingatkan stack itu menggunakan konsep LIFO, yaitu last in first out, berisi pendeklarasian. Terus di sini public stack, push, pop, pick, is empty, is full. Lanjut kita ke queue. Queue itu berguna dibuat untuk operasi BFS. Queue itu menggunakan konsep FIFO, yaitu first in, first out. Artinya yang pertama kali masuk itu adalah yang pertama kali keluar. Sama kurang lebih seperti kita pelajarin dulu, ada pendeklarasian, ada metode queue-nya, insert, remove, pick from, is empty, is full, dan juga size. Lanjut ke kelas Grab. Utamanya di sini. Grab itu berisi metode-metode yang dibutuhkan dalam mengeluarkan output yang kita inginkan nanti. Di sini ada beberapa pendeklarasian dulu. Ada max fetch, vertex list, add mask, invert, the stack, the queue, sorted array. Pertama kita bikin metode Grab. Kita bikin metode Grab berisi subclass dari agency matrik ini. Agency matrik ini merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan dalam Grab, yang mana dalam teknik ini akan diletakkan vertex di dalam array. Akan terdapat edge yang menghubungkan dua vertex. Apabila ada edge yang menghubungkan dua vertex, maka akan muncul nilai 0. Apabila ada
Apabila ada X yang menghubungkan dua vertex, maka akan muncul angka 1, sedangkan jika tidak ada, maka akan menunjukkan angka 0. Lanjut, di sini ada metode add vertex, yaitu untuk memasukkan vertexnya. Terus ada metode add edge, itu untuk memasukkan edge-nya, busurnya. Lalu di sini kelas display, yaitu untuk menampilkan semuanya tadi, untuk menampilkan agensinya di sini. Lanjut, ada ada metode DFS. DFS algorithm, yang artinya pencarian secara mendalam yang pencariannya dilakukan dari node awal secara mendalam hingga node akhir. Ini di DFS ini dilakukan secara vertikal. Seperti ini codingannya. Itu jika V-nya tidak sama dengan min 1, maka di stack pop. Terus jika tidak, maka vertex list itu true. Vertex list itu dengan nilai true. Lanjut, metode connectivity table direct. Terus di sini ada juga metode connectivity table direct to same. Di sini ada lanjut metode display vertex, yaitu untuk menampilkan vertexnya tadi. Terus ada metode get edge unvisited vertex, itu untuk mendapatkan pengunjungan dari vertex itu. Terus juga ada metode get edge univis, sama. Lanjut, ada metode reset flags. Reset flags itu digunakan untuk menghentikan operasi yang sudah ada. Codingannya cukup singkat ini. Lanjut, kita ke metode BFS. Metode BFS yang tadi DFS, sekarang membahas BFS. Metode BFS pencarian, yaitu artinya pencarian secara melebar, mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap data yang ada hingga tujuan ditemukan. Maka pencarian dilakukan secara horizontal dengan konsep queue. DFS tadi dengan konsep stack dan vertikal, sedangkan BFS itu dengan konsep queue dengan horizontal. Seperti ini. Lanjut ke metode MST. MST artinya minimum spanning tree. Minimum spanning tree artinya itu pohon dan batang. Artinya tree yang terbentuk dari subset sisi serta menghubungkan vertex tersebut, menghubungkan vertexnya. Dalam pohon rentangan ini akan mencari nilai minimum, dan nilai yang besarnya akan dipindahkan ke awal. Jika V sama dengan min 1, maka pop. Namun jika tidak, akan dipindahkan ke awal. Seperti
seperti ini codingannya. Lalu reset flags, memberhentikan operasinya. Lanjut ke metode topo. Metode topo, topologi sorted teknik, yaitu teknik pencarian dalam satu hal tertentu. Kita akan butuh untuk mengurutkan data sesuai kehendak, akan sangat membantu pada situasi ini. Topologi sorted itu sangat berpengaruh, sangat membantu pada situasi yang seperti ini. Di sini mengingat berapa banyak vertsnya, terus ini ada perulangan. Jika current vertexnya sama dengan -1, lingkaran cycles, maka mengembalikan graph has cycles. Lalu kita masukkan labelnya di sorted array, mendelete vertex. Terus di sini ada perulangan untuk topologically sorted order. Lanjut. Di sini ada no successor, memory convert dengan tidak ada penerus. Terus ada is h atau -1 jika tidak ada firstnya. Ada perulangan untuk mencek h-nya. Terus jika h-nya lebih dari 0, estimate roll call-nya lebih dari 0, maka h-nya true, maka akan berakhir. Terus jika tidak sama dengan h-nya, maka mengembalikan row-nya, tidak punya successor, memberikan 1 no such vertex. Lanjut ke metode delete vertex, yaitu untuk menghapus vertexnya. Terus di sini ada metode move from up. Terus ada metode move collapse. Codingannya cukup singkat, yaitu seperti ini. Setelah di kelas grep, maka kita akan lanjut ke kelas grep up. Kelas grep up yaitu berisi main method dari kelas grep yang berisi data-data yang akan dimasukkan. Di sini kita memasukkan datanya, itu A, B, C, D, E, terus H-nya, busurnya 02, 10, seterusnya. Kita cuma masukkan itu, baru di sini memanggil topologinya tadi. Kita coba run. Ini dia urgensinya. Ini ada vertex A yang dihubungkan dengan vertex C melalui ini yang namanya H, lalu X. Ini A yang dihubungkan dengan C, B dengan A, B menuju E, D menuju E, dan juga E menuju C. Terus di sini ada visit by using DFS algorithm yaitu pencarian dengan stack secara vertikal. Terus di sini ada visit by using BFS algorithm, yaitu pencarian
dengan konsep queue secara horizontal. Terus di sini ada minimum spanning tree, yaitu mencari nilai minimumnya, yaitu ini. Terus di sini ada connectivity table. Di sini juga ada connectivity table untuk mengkonekin tabelnya. Terus ada topologically sorted order, yaitu pengurutan item-item yang ada sesuai kehendak kita, yaitu H, G, F, E, D, B, A, D, E, B, C, A, C. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.